Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Rizali dengan NIM B030321043. Di sini saya ingin mempresentasikan topik 9, yaitu air intake dan exhaust system, di mana matkul sendiri itu matkul intermediate engine system. Oke, sebelum masuk pokok pembahasan, izinkan saya menjelaskan fungsi dari air intake system dan fungsi exhaust system. Yang pertama, fungsi air intake system itu, engine diesel membutuhkan sejumlah udara yang cukup untuk membakar fuel. Sistem pemasukan udara harus menyediakan udara bersih yang cukup untuk pembakaran. Oleh karena itu, rancangan sistem pemasukan udara harus memadai untuk mencegah kebocoran ke dalam sistem dan meminimalkan hambatan. Setiap hambatan pada aliran udara atau gas buang yang melalui air intake dan exhaust system akan mengaruhi performa engine. Itu fungsi dari air intake system. Kemudian fungsi dari exhaust system sendiri ialah untuk membuang gas hasil pembakaran dari engine dan membuangnya ke atmosfer. Oke, kita lanjut ke 3 tipe pemasukan udara. Yang pertama yaitu naturally aspirated. Sistem ini pemasukan udaranya yang tidak memiliki turbocharge atau aftercooler dikenal sebagai sistem naturally aspirated atau NA. Sistem ini jarang digunakan pada engine diesel sekarang. Sistem ini hanya tergantung pada gerak turun piston menciptakan area bertekanan rendah untuk menghisap udara melalui sistem pemasukan udara. Oke, masuk ke tipe selanjutnya yaitu turbocharge. Sistem ini dikenal sebagai sistem turbocharge atau T. Gas exhaust menggerakkan sebuah turbocharge yang mengalirkan udara masuk ke dalam engine. Masuk ke tipe yang terakhir yaitu tipe turbocharge dan aftercooler. Nah, di sini sistem ini adalah yang paling umum. Jadi sistem ini juga dikenal sebagai sistem TA yang memiliki turbocharge dan aftercooler. Sistem ini dapat menggunakan beberapa jenis aftercooler yang berbeda seperti JWAC, ATAC, dan SCAC. Oke, masuk ke komponen-komponen air intake dan exhaust system. Di sini masuk yaitu melalui yang pertama, terus kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, lalu ke 7 dan 8. Oke, komponen yang pertama yaitu pre-cleaner. Nah, pre-cleaner ini dipasang sebelum air cleaner. Fungsi pre-cleaner sendiri adalah untuk mengumpulkan kontaminan yang berukuran besar sebelum mencapai air cleaner. Istilahnya membersihkan kotoran-kotoran yang lebih besar sebelum ke air cleaner. Di pre-cleaner ini banyak jenisnya, tapi yang pertama yaitu saya jelaskan adalah Donaspin pre-cleaner. Nah, Donaspin cleaner itu untuk menyaring kontaminan yang berukuran besar dari udara masuk. Kontaminan akan dilempar secara spiral oleh gaya sentrifugal, menumbuk clear cover dan mengumpul pada bagian dasar. Setelah kontaminan terlihat menumpuk pada bagian dasar, maka pre-cleaner perlu dibersihkan. Oke, masuk ke tipe yang kedua yaitu Cyclone Tube Exhaust Dust Ejector Pre-cleaner. Pada air pumping machine, kontaminan pada pre-cleaner dapat dibersihkan melalui muffler menggunakan beda tekanan yang diciptakan oleh exhaust system. Keuntungan sistem ini dibandingkan pre-cleaner konvensional adalah partikel-partikel dibawa keluar oleh exhaust gas sehingga tidak diperlukan perawatan secara manual untuk membersihkan pre-cleaner. Oke, itu jenis yang kedua. Masuk ke jenis ketiga yaitu Donaldson-Pin Cyclopack. Nah, di tipe ini udara yang masuk dipaksa untuk memutari steel casing dari filter assembly oleh sirip plastik elemen filter. Hal ini akan menciptakan pergerakan melingkar, memaksa partikel-partikel besar ke sisi luar oleh gaya sentrifugal. Partikel besar dipaksa keluar menuju steel casing, kemudian turun ke bagian dasar
dan dikeluarkan melalui penutup pada bagian bawah. Oke, itu jenis yang ketiga. Lanjut ke jenis yang keempat, yaitu Donald Klein SBG. Di tipe ini, fan di dalam tube menghasilkan putaran siklon yang menyebabkan partikel-partikel besar terlempar keluar. Partikel-partikel tersebut kemudian turun ke dust cap. Partikel-partikel ini kemudian dibersihkan melalui menggunakan peralatan vakum atau secara manual. Jadi secara manual bersihkannya. Oke, masuk ke tipe dust tube, yaitu tipe ini sebuah tampilan jarak dekat tentang bagaimana sebuah dust tube bekerja. Udara melalui saluran spiral yang di bawah spiral menuju bagian bawah dust tube, kemudian dihisap naik melalui intake tube bagian tengah. Partikel-partikel besar diputar dan dipisahkan dari udara, kemudian dikumpulkan pada dust cup. Nah, itu tipe yang kelima. Lanjut ke tipe yang terakhir, yaitu drum. Nah, tipe pre-cleaner ini lain yang digunakan pada peralatan. Caterpillar adalah spiral fan drum. Fan menyebabkan udara yang masuk dipaksa berputar dan menyebabkan debu terpisah dengan udara ke bagian sisi luar karena partikel debu lebih berat dari udara. Kemudian partikel debu berkumpul pada sebuah penampung. Udara bersih mengalir menuju air cleaner melewati bagian tengah tube. Pre-cleaner harus diperiksa dan dibersihkan setiap hari. Jadi dibersihkannya tuh setiap hari. Oke. Masuk ke komponen kedua, yaitu air cleaner. Nah, fungsi dari air cleaner sendiri itu menyaring material yang tidak bisa disaring oleh pre-cleaner. Jadi sisa-sisa dari pre-cleaner lalu disaring oleh air cleaner. Udara dari pre-cleaner akan menuju engine melalui air cleaner. Jadi pemasangan air cleaner ini sesudah pre-cleaner. Air cleaner menjadi rumah bagi filter elemen yang memisahkan udara dari material asing yang lebih halus. Nah, terdapat beberapa tipe di air cleaner pada engine Caterpillar, yaitu yang pertama air cleaner elemen kering dan air filter Caterpillar dengan new radial seal. Nah, ini seperti ini contohnya. Oke, masuk ke komponen yang ketiga, yaitu turbocharge. Apa sih itu turbocharge? Fungsi dari turbocharge sendiri itu menormalkan suplai udara dan menaikkan suplai udara ke engine. Bagian-bagian dari turbocharge yaitu nomor 1 itu turbocharge backing plate, nomor 2 itu turbine wheel, nomor 3 itu air space, keempat itu center shaft, kelima itu slip bearing, keenam oil director, ketujuh itu insert, ke-8 itu truss slip, ke-9 itu truss bearing, dan ke-10 itu truss compressor wheel. Pelumasan pada turbocharge itu dilumasi oleh sistem pelumas engine. Oli bertemakan dari oil pump engine memasuki bagian atas bearing housing dan mengalirkan sekitar shaft, kemudian truss bearing dan oil seal. Oli mengalir ke bagian dalam sekitar bagian luar bearing yang akan mengambang sepenuhnya di oli selama operasi. Oli juga mengalir ke piston ring type oil seal pada masing-masing ujung shaft untuk membantu penyekatan dan pelumasan. Truss bearing yang terletak di ujung sisi kompresor dari rangkaian yang berputar dilumasi oleh oli yang sama sebelum oli meninggalkan bearing housing dan mengalir kembali ke engine shaft. Nah, itu penjelasan dari turbocharger. Masuk ke komponen yang keempat, yaitu inlet manifold. Nah, dari air cleaner dan turbocharger autocooler jika dipasang, udara masuk ke inlet manifold dan diarahkan ke inlet port untuk masing-masing silinder. Jadi inlet manifold ini jalur masuknya udara. Lanjut ke komponen kelima, yaitu aftercooler. Nah, aftercooler ini terpasang di engine diesel, turbocharged atau supercharged high performance dan
berfungsi sebagai pemindah panas atau heat exchanger. Intercooler juga digunakan untuk mendinginkan udara masuk engine sehingga density udara yang tersedia meningkat. Semakin dingin udara, semakin padat udara. Beberapa pabrik pembuat engine menyebut intercooler sebagai intercooler. Jadi istilah nama dari intercooler itu intercooler. Intercooler itu dibutuhkan karena apa? Karena udara yang intake yang dikompresikan oleh turbocharged atau supercharged akan naik temperaturnya. Udara panas menempati ruang yang lebih besar dibandingkan udara dingin. Oleh karena itu akan semakin banyak udara yang dipaksakan masuk ke combustion chamber saat lebih dingin. Nah, itu penjelasan dari intercooler. Oke, lanjut ke komponen ke-6 yaitu exhaust manifold. Oke, exhaust manifold ini gas dari silinder melewati exhaust port menuju exhaust manifold dan kemudian dialirkan ke exhaust system. Jadi istilahnya perbedaan tuh ya, exhaust ini sebagai jalur untuk pembuangan gas lah. Oke, lanjut ke komponen ke-7 yaitu exhaust duct. Exhaust duct sendiri berhubungan langsung dengan muffler dan membawa exhaust ke atmosfer. Jadi istilahnya berhubungan lah exhaust duct dan juga muffler. Nah, komponen yang ke-8 atau yang terakhir yaitu muffler. Muffler atau silencer digunakan di exhaust system untuk mengurangi tingkat kebisingan exhaust dengan menggunakan internal baffling. Nah, ada nih tipe dari muffler sendiri, yaitu yang pertama muffler strike throat. Ini tipe yang sering banyak digunakan atau yang paling umum. Rancangan muffler strike throat ini sebagaimana terlihat pada gambar tersebut. Gambar ini, nah di sini membawa exhaust gas langsung melewati muffler melalui parotid tube yang diselubungi oleh material peredam suara. Nah, itu penjelasan dari muffler strike throat. Yang kedua, muffler reverse flow. Nah, ini juga tipe yang sering banyak digunakan atau yang paling umum. Muffler reverse flow terlihat pada gambar tersebut. Gambar yang di sini menurunkan tingkat kebisingan dengan meneruskan gas exhaust bolak-balik. Jadi gas exhaustnya itu bolak-balik melewati expansion chamber di dalam muffler. Nah, itu perbedaan dari muffler reverse flow dan strike throat. Nah, yang terakhir nih tipe muffler spark assister. Nah, ini nih variasi dari muffler reverse flow rancangannya sehingga dapat bertindak sebagai spark assister sebagai engine yang beroperasi di dekat bahan yang mudah terbakar. Tipe ini memiliki dua fungsi, yaitu sebagai unit peredam suara dan juga memadamkan tiap bagian karbon yang terbakar yang dapat muncul di exhaust gas. Nah, kita sampai sudah di kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu air intake system merupakan sistem pemasangan udara yang menuju ruang bakar yang menjadi syarat terjadinya pembakaran. Rancangan sistem pemasangan udara harus memadai untuk mencegah kebocoran di dalam sistem dan meminimalkan hambatan. Setiap hambatan pada aliran udara atau gas buang yang melalui air intake dan exhaust system akan mengurangi performa engine. Dan yang kedua, kesimpulannya, exhaust system merupakan sistem pembuangan gas hasil dari pembakaran di ruang bakar dan membuangnya ke atmosfer. Rancangan sistem ini harus memastikan seminimal mungkin hambatan aliran terhadap exhaust gas dan sekecil mungkin tingkat kebisingan terjadi untuk memenuhi standar tertentu. Itu saja yang saya bisa presentasikan pada kali ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau penyebutan salah presentasi tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.